Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini, aku akan ngebahas tentang pengantar ilmu negara. Topik ini penting banget nih, terutama buat kita yang belajar hukum dan ilmu sosial. Karena sebelum masuk ke hukum tata negara dan hukum internasional, kita harus paham dulu kan apa itu negara, terus gimana sih negara itu bekerja. Kalau dengar kata negara, biasanya kan langsung dipikirin kita kan pemerintah, presiden, dan gedung pemerintahan kan. Tapi sebenarnya bukan hanya itu aja nih teman-teman. Secara sederhana, negara adalah organisasi besar yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang tinggal di wilayah tertentu dan punya kekuasaan untuk mengatur kehidupan bersama. Nah, dalam hukum internasional ada 4 unsur penting supaya sesuatu itu bisa disebut negara. Yang pertama, harus ada penduduk tetap. Lalu yang kedua, harus punya wilayah yang jelas. Lalu yang ketiga, harus ada pemerintahan. Dan yang keempat, punya kemampuan berhubungan dengan negara lain. Kalau salah satu unsur itu tidak ada, maka suatu wilayah tidak bisa disebut negara sepenuhnya. Sekarang kita bahas negara menurut para ahli nih. Banyak ahli mendefinisikan negara dari sudut pandang yang berbeda. Ada yang bilang negara itu organisasi kekuasaan yang dibentuk oleh bangsa. Ada juga yang melihat negara sebagai hasil kesepakatan bersama supaya manusia bisa aman dan tertib. Aku mau kasih contoh salah satu tokoh gitu yang bernama Thomas Hobbes. Misalnya nih, memandang negara sebagai alat yang sengaja dibentuk manusia untuk melindungi diri mereka dari kekacauan. Sementara Miriam Budiarjo ngelihat negara tuh sebagai alat masyarakat yang punya kuasaan untuk ngatur hubungan antar manusia. Nah, dari semua pendapat itu bisa kita simpulin kan bahwa negara ada ya karena manusia butuh keteraturan, keamanan, dan aturan hidup bersama. Nah, sekarang kita masuk ke ilmu negara nih yang selama ini kita pelajarin. Ilmu negara itu nggak ngebahas satu negara tertentu aja nih, tapi ngebahas negara secara umum kan. Misalnya bukan cuma ngebahas Indonesia ya, tapi ngebahas apa itu negara, gimana negara itu kebentuk, apa tujuan negara itu gitu, dan gimana bentuk-bentuk negara di dunia ini gitu kan. Terus ilmu negara itu lebih bersifat itu teoritis dan dasar banget gitu. Jadi bisa dibilang ilmu negara ini adalah fondasi dari nol banget sebelum kita belajar hukum tata negara atau ilmu politik. Lalu yang kita pelajarin dari ilmu negara tuh apa sih? Dalam ilmu negara itu ada beberapa hal utama yang dipelajarin guys. Jadi yang pertama itu ada hakikat negara, yaitu pertanyaan dasar kayak kenapa sih negara itu ada dan apa peran negara itu bagi manusia. Yang kedua, asal mula negara. Misalnya teori perjanjian masyarakat yang mengatakan bahwa negara lahir dari kesepakatan manusia untuk hidup tertib. Lalu yang ketiga, bentuk negara, kayak negara kesatuan dan negara federal. Lalu yang keempat, bentuk pemerintahan, misalnya monarki, republik, demokrasi, atau otoriter. Selain itu, ilmu negara juga ngebahas tujuan negara, seperti menjaga keamanan, menciptakan keadilan, dan menyejahterakan masyarakat. Dan juga fungsi negara, misalnya nih, fungsi pertahanan, terus fungsi hukum, dan pelayanan masyarakat. Hubungan ilmu negara sama ilmu lain tuh apa sih? Ilmu negara itu nggak berdiri sendiri guys. Jadi dia tuh pertama tuh dengan ilmu politik. Nah, ilmu negara ini sama-sama ngebahas kekuasaan, tapi ilmu politik itu lebih fokus ke praktik dan realitas politik. Sedangkan ilmu negara kan lebih konsep dasarnya. Terus kalau dengan hukum tata negara, ilmu negara itu memberikan teori dasarnya, sementara hukum tata negara membahas aturan yang berlaku secara nyata di suatu negara tersebut. Nah, sedangkan dengan hukum internasional, itu ilmu negara membantu menjelaskan posisi negara sebagai subjek hukum dalam hubungan antar negara. Oke teman-teman, bisa kita simpulin ya bahwa ilmu negara ini itu nggak sekedar hanya teori gitu, tapi ilmu yang ngebantu kita banget untuk memahami posisi negara dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami ilmu negara ini, kita tuh jadi lebih sadar bahwa negara bukan cuma penguasa, tapi juga punya tanggung jawab yang besar untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Semoga penjelasan ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman, baik untuk tugas maupun hanya untuk menambah wawasan. Nah, terima kasih banget teman-teman udah nonton sampai akhir. Kalau ada kekurangan, mohon dimaklumi ya. Dan kalau ada kelebihan, semoga bisa jadi ilmu yang berguna. Terima kasih, bye-bye.